Baik lagi di G-Sport bersama gua Kosmas Bayu Dan gua Sebastian Asep. Kang Asep. Aduh, setelah sekian lama di program yang membesarkan nama gua nih, anjay. Akhirnya gua bisa kembali lagi syuting di Super Sub ya Kang ya? Yoi, betul. Super Sub. Pemain utamanya cabut, pemain pengganti sakit, ya gua backup. Sama. Bay, nih kira-kira di episode kali ini kita akan ngebahas soal apa nih, Bay? Timnas kali ya Kang? Timnas nih Timnas lagi soalnya lagi bertanding lah ya. Lagi bertanding. Di kualifikasi Piala AFF Piala AFF U19 tahun 2022. Nah, kemarin itu di pertandingan perdana Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam. Iya, betul. Timnas Vietnam dengan skor akhir 0-0. Nah, di Stadion Patriot loh. di Stadion Patriot. Dengan ribuan fans yang mendukungnya. Betul. Nah, betul. apa itu yang terjadi, Kang? Kemarin gue sempat lihat dan nonton gitu kan ya, itu terjadi Indonesia mainnya udah bagus gitu kan. Indonesia mainnya udah bagus. Cuman sayangnya penyelesaian akhirnya kurang memuaskan, Seperti kurang pelatih tajam. ya? Betul. Kata Sintayong juga kemarin itu Indonesia udah bermain udah cukup bagus gitu kan. Cuman penyelesaian akhirnya itu kurang baik lah seperti itu. Ditambah juga dukungan dari supporter itu sangat berpengaruh untuk timnas Indonesia. Tapi sayang. Penyelesaian akhirnya itu tadi. Bahkan pelatih Vietnam Din Thanh pun mengakui akan hal itu ya. Betul, Maksudnya betul. Selain dari segi teknis Sintayong dan skuad Garuda Nusantara yang memang mumpuni di atas lapangan, faktor lain adalah fans timnas Indonesia yang dikenal militan itu mampu menekan para mental pemain Vietnam U19, apalagi kan mereka masih remaja. U19 baru pertama kali ke Jakarta dan terus merasakan atmosfer yang seperti itu. Seharusnya timnas Indonesia kemarin bisa mencetak minimal 1 gol lah, 3 poin lah. Tapi masalahnya adalah finishing itu tadi ya, seperti Sintayong katakan. Bahkan Kang, kalau gua boleh nambahin tuh salah satu media ternama di Vietnam namanya Zing News itu, bahkan dia itu menyoroti yang namanya Ronaldo Kuate. Betul. Oke, Ronaldo Kuate itu sekadar informasi ya teman-teman. Ronaldo Kuate itu bisa dibilang salah satu talenta muda timnas U19. Dia Toulon Cup ikut. Main di Madura United Liga 1 juga ikut. Nah, habis itu beberapa kali dipanggil ke timnas senior dan U23. SEA Games pun kemarin ikut gitu kan. Maksudnya secara jam terbang dia tuh harusnya sudah di atas rata-rata sama skuad timnas U19 saat ini. Dia sama Marcelino Ferdinand lah ya. Tapi masalahnya adalah kalau teman-teman tonton atau Gen People tonton ketika melawan Vietnam kemarin, si Ronaldo Kuate ini terlalu sering offside. Nah, maksudnya dia boleh lah. Zing News juga mengatakan Ronaldo Kuate ini memiliki kecepatan pemain yang di atas rata-rata. Masalahnya adalah dia pemahaman teknis dan pemahaman soal jebakan offset atau tidaknya itu masih kurang gitu loh. Harusnya lebih memahami ya, karena dia udah mengikuti yang kemarin itu tadi Toulon itu karena ke Prancis. Iya, di Prancis itu sempat dia juga mengungkapkan kalau misalkan dari sana itu dari turnamen itu dia mendapat banyak pelajaran. Harusnya diaplikasikan pelajaran yang kemarin di sono itu di sini kayak gitu. Iya, maksudnya kayak gitu ya. Sangat disayangkan lah. Nah, nanti kan di laga kedua ini akan melawan Brunei Darussalam yang pada laga pertama kemarin dibantai lah sama Myanmar 7-0. Seharusnya kita bisa lebih dari 7-0 itu, Kang. Betul, harusnya jadi 10 lah kayak gitu. Karena ya kita itu Indonesia itu maksudnya timnas U19 itu berada di grup yang cukup berat ya. Cukup berat. Bersama lawan-lawannya itu ada Thailand, Vietnam, terus Filipina, Myanmar, dan terakhirnya Brunei Darussalam. Nah, jadi kalau menurut gue, Kang, di antara Piala AFF U19 tahun ini, grup neraka ya grup A. Betul. Selain Thailand dan Vietnam, Myanmar itu nggak bisa disepelekan. Betul. Myanmar untuk kelas U-nya, kelas umurnya, dia tuh kuat. Terbukti ya? Mereka juara 5 kali. Melebihi Indonesia yang cuma sekali, Malaysia cuma sekali, Vietnam pun cuma sekali apa 2 kali gitu. Thailand pun juga begitu. Maksud saya di sini adalah Myanmar secara kelas umur itu bisa dikatakan dari sejarahnya bagus karena udah menjuarai banyak ya. Menjuarai banyak gelar Piala AFF U19. Tapi masalahnya adalah seiring berjalannya waktu kita pun juga berkembang. Betul. Baik Indonesia, Malaysia, Thailand, apalagi Vietnam. Tapi jangan disepelekan karena itu terbukti kemarin ketika bermain lawan Brunei.
mereka menang telak gitu. Nah nanti 7-0. 7-0 ya, nanti kita lawan Brunei. Kemudian abis lawan Brunei 2 hari setelahnya kita akan melawan Thailand. Di situ juga menjadi laga penentuan apakah timnas Indonesia U19 layak lolos atau tidaknya ke babak semifinal. Kemudian habis itu lawan Filipina 2 hari kemudian, di partai terakhir tuh baru melawan Myanmar. Nah, menurut gua sendiri Kang, Thailand sama Myanmar ini menjadi sorotan banget sih. Betul. Nah, terlepas dari hasil imbang lawan Vietnam ya. Kalau menurut Kang sendiri gimana nih ke depannya? Kalau menurut gua nih ya, Indonesia itu lebih harus, apalagi di pelatih kepalanya Sintayong itu harus lebih, maksudnya tuh berbenah gitu, maksudnya tuh berbenah untuk seluruh timnya gitu kan, terutama penyerang gitu kan ya. Ronaldo Kuate yang lebih ditekankan harus lebih bisa memaksimalkan peluang yang ada kayak gitu karena kemarin tuh banyak peluang tapi kenapa tidak gol kayak gitu. Di sini kita tidak menyudutkan Ronaldo Kuate ya Kang ya. Enggak. Karena kan beberapa pemain juga punya kontribusinya sendiri-sendiri seperti kayak kiper Hernando Ari juga lumayan bagus kemarin, ditolong juga bagus makanya dipanggil lagi. Terus di lini tengah ada Marcelino Ferdinand. Juga. Nah, di sini maksud kita berdua adalah mungkin Ronaldo Kuate terlalu disorot karena memang pada dasarnya dia emang sudah paling mencolok. Iya, Pak. Jam terbangnya udah banyak. Jam terbangnya udah banyak. Terus di situ kita menyorotinya, memberikan sedikit kritikan, bukan berarti kita menjelekkan, tapi lebih membangun aja ya. Harus lebih membangun. Terus temannya juga Hoki Caraka juga seharusnya bisa lah maksudnya membantu Ronaldo Kuate atau mungkin dia menjadi daya gedor Garuda Nusantara kayak gitu kan. Kalau menurut lo baik, kira-kira apakah Indonesia itu layak untuk lolos ke babak selanjutnya? Maksudnya itu lolos di babak kualifikasi Piala AFF U19 tahun 2020 ini. 2022 sorry. Layak ke semifinalnya itu nanti akan masih jauh ya Kak ya, karena kan kita masih ada 4 pertandingan ke depan. Layak atau tidaknya nanti ditentukan seberapa banyak kita ketika mencetak gol melawan Brunei ntar jam 8 malam. Oke. Nah, maksudnya gini, kalau kita bisa mencetak minimal 7 gol seperti Myanmar, kita tidak akan kesulitan ketika melawan Myanmar ataupun Thailand kayak gitu loh. Dari segi kualitas, tapi lagi-lagi ini Sintayong di mana kita imbang melawan Bangladesh tapi kita bisa menang 2-1 lawan Kuwait. Oh iya. Kayak gitu loh. Betul. Maksudnya Sintayong memang dikenal sebagai pelatih kuda hitam. Ketika di Korea Selatan pun begitu. Lawan Swedia kalah, ya kan? Melawan Meksiko kalah, tapi lawan Jerman menang. Kan aneh. Iya. Kayak gitu. Piala Dunia waktu Iya, Piala Dunia 2018 gitu. Maksudnya secara kualitas timnas Korea Selatan saat itu ketika melawan Swedia harusnya bisa menang. Meksiko seharusnya imbang lah kan, karena Meksiko kan mirip-mirip Amerika Selatan kan kualitas sepak bolanya. Nah, ketika melawan Jerman yang di atas kertas seharusnya kalah, tapi mereka bisa menang gitu. Nah, kita masih ketika akan nanya kepada saya apakah bisa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal, itu semua tergantung bagaimana ketika melawan Thailand dan melawan Myanmar. Poinnya adalah di Thailand. Kalau ketika melawan Thailand setelah melawan Brunei nanti ya, 2 hari mendatang ketika melawan Thailand kita bisa menang, itu menjadi mentalnya tinggi tuh. Ya. Nah, tapi ketika melawan Thailand lebih imbang, pede lah ya, lebih pede gitu. Ketika melawan Thailand imbang atau kalah, nah itu mentalnya akan down ketika melawan Filipina bahkan Myanmar. Kayak gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi poinnya adalah nanti di 2 pertandingan setelahnya. Karena kemarin juga Thailand lawan Filipina itu mereka susah payah ya. Susah payah, cuma bisa menang 1-0 doang. Padahal gitu. secara kualitas Thailand itu jauh lah ibaratnya ya. Kasarannya salah satu raja ASEAN betul. Nah, bersama Vietnam kan gitu. Ketika melawan Filipina hanya bisa menang 1-0 aja, itu menjadi sebuah tanda nih kelas umur kelas U19 ini tidak bisa diprediksi. Betul. Nah, lo apakah Indonesia nih nanti jam setengah 8 jam 8 ya, jam 8 melawan di pertandingan keduanya melawan Brunei Darussalam, apakah bisa menang telak atau hanya bisa imbang? Kayak gitu kan kita nggak tahu nih ya seperti apa. Karena kemarin juga waktu melawan Bangladesh ibaratnya yang bisa diunggulkan Indonesia itu bisa menang banyak gitu kan, tapi ternyata cuman bisa imbang tanpa gol kayak gitu. Nah sekarang gitu kan ya, yang mungkin yang punya sejarahnya, track recordnya Indonesia itu mampu mengalahkan Brunei Darussalam atau negara tetangganya kita sendiri nih gitu kan ya. Itu kan selisih golnya cukup banyak lah kayak gitu. Tapi di pertandingan malam nanti apakah timnas mampu juga maksudnya tuh mengulangi capaian Vietnam Myanmar yang membantai Brunei Darussalam sampai 7-0. Kita kira harus bisa kalau menurut gua harus bisa lah, minimal 5 gol lah. 5 gol minimal 5 gol atau enggak ya imbang kayak sama lah kayak Vietnam. Maksudnya kalau syarat untuk lolos itu kan selain poin ya. Betul. Itu head to head sama jumlah
produktivitas gol. Betul. Ha. Ya salah satu lumbung golnya tuh kalau nggak Brunei ya Filipina gitu kasarannya. Thailand itu susah, Ya. Myanmar juga susah. Susah. Nah, makanya ya akan kita nantikan nih laga nanti malam seperti apa kayak Seperti gitu. apa? Mudah-mudahan Indonesia bisa lah. Harus bisa. Harus bisa Harus ya. bisa ya. Kalau nggak malu-maluin. Betul sekali. Kita tuan rumah gitu kan. Tuan rumah kagak lolos ya. Lucu sih. Terjadi sorotan Sintayong mengingat ini kan baru AFF ya Kang ya. Betul. Tahun depan kan timnas ini akan diproyeksikan untuk Piala Dunia. Ketika betul. sesama lawan ASEAN aja kelimpungan. Begini. Gimana ngelawan tim Eropa, Betul. Amerika Latin, Afrika gitu Betul. kan yang punya fisik dan tenaga kuat gitu. Dan lagi-lagi Indonesia hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri, kan nggak lucu gitu loh ya. Ya. Kita mudah-mudahan aja timnas mendapatkan hasil yang Positif lah ya. Yang positif lah di laga nanti malam dan laga-laga selanjutnya. Terlepas dari hasilnya ya seenggaknya mau menang lawan Brunei nggak usah besar nggak apa-apa asal bisa ngalahin Thailand dan Myanmar itu kuncinya. Betul. Cuma satu lagi nih juga nih, gua berpesan kepada para supporter yang datang. Oh iya. Nah itu penting tuh, supporter yang datang jangan sampai menyalakan kembang api, Flare. atau flare kayak gitu, karena itu bisa Indonesia tuh terancam sanksi. Waktu pas pertandingan kemarin juga itu Indonesia terancam sanksi banget. PSSI terancam sanksi FIFA. Betul sekali, dan Sintayong udahlah ubah kebiasaan itu, ubah habit itu gitu. Maksudnya lu jangan sampai seperti itu lagi, karena yang rugi itu ya timnas-timnas juga. Nah, kayak pemain-pemainnya kan kabut ya Kang Betul, ya. kabut jadi daya pandang berkurang, terus sesak juga, Iya. dan biar apa gitu seperti itu. Tolonglah seperti itu ya, jadi diperhatikan juga karena itu Sintayong juga menyoroti tajam gitu kan. Maksudnya tuh apa yang dilakukan supporter yang datang terus menyalakan flare itu bahaya juga kayak gitu. Baru juga permainan pertandingan diperbolehkan sama penonton, masa mau sepi lagi gara-gara Dihukum supporter FIFA. juga, oknum gitu kan, oknum tuh supporter yang datang ke sono. Oke Gen People, itu tadi pembahasan kita tentang timnas U19 melawan Brunei buat ntar malam ya Kang ya. Betul. Di ajang Piala AFF U19 2022. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Genpi.go, dan jangan lupa download aplikasinya di App Store dan Google Store. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Gua Sebastian Asep. Gua Kosmas Bayu. Salam G-Sport. Genpi.co tahu kamu banget.